Aku Aris, demi melunasi hutang ibuku, aku bekerja di rumah janda kaya itu. Tak disangka, nyonya janda kaya itu malah tertarik kepadaku. Dengan iming-iming imbalan yang banyak, ia memintaku untuk melakukan ini. Tak kusangka, nyonya janda sangat kuat dan tahan banting. Aku yang masih muda dibuat keawalahan. Dan ini endingnya. Sebelum lanjut, kalian bisa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kalian menonton video ini, dan dukung kami dengan cara subscribe. Ini kisah lengkapnya. Di balik jendela kaca apartemennya yang menjulang di lantai 27, Aris menatap kerlip lampu Jakarta yang tak pernah tidur. Kota ini telah memberinya segalanya, karir yang cemerlang, penghasilan yang lebih dari cukup, dan sebuah identitas baru yang jauh dari citra pemuda kampung yang lugu. Namun, malam ini, semua gemerlap itu terasa hampa. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni yang mahal, tergeletak sebuah amplop coklat tebal, menggembung berisi tumpukan uang kertas 100 ribuan yang baru dan kaku. Setiap lembar uang itu adalah representasi dari keringat, malam-malam tanpa tidur, dan tahun-tahun yang ia korbankan. Tapi baginya, itu bukan sekadar uang. Itu adalah kehormatan. Itu adalah harga diri keluarganya yang akan ia tebus. Pikirannya melayang mundur, 10 tahun ke belakang. Ke sebuah malam yang basah oleh hujan deras dan keputusasaan. Ia, yang saat itu baru saja lulus SMP, mengintip dari balik celah tirai usang di ruang tamu rumah panggung mereka yang sederhana. Di bawah cahaya remang lampu teplok, ayahnya, seorang pria yang selalu ia kenal gagah dan tegar, duduk tertunduk di hadapan sepasang suami istri yang disegani di kampung. Pak Hardi, suami Bu Anita, duduk dengan wajah tegas, sementara Bu Anita, yang kala itu masih muda dan terlihat begitu anggun, menatap ayah Aris dengan tatapan iba. "Tolong, Pak Hardi, Bu Anita," suara ayahnya bergetar, parau oleh penyakit batuk yang menggerogoti paru-parunya. "Demi pengobatan saya janji, saya akan kembalikan secepatnya." Aris kecil melihat ibunya hanya bisa menyuguhkan teh dengan tangan gemetar. Ia melihat bagaimana ayahnya, pahlawannya, harus menelan harga dirinya dalam-dalam demi segepok uang yang disodorkan oleh Pak Hardi. Saat itu, Aris bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, ia yang akan mengembalikan uang itu. Ia akan mengembalikan kehormatan ayahnya. Kini, 10 tahun kemudian, ayahnya telah tiada, dan Pak Hardi pun telah berpulang beberapa tahun lalu. Yang tersisa hanyalah janji itu, dan seorang janda kaya bernama Bu Anita. Deru roda kereta api yang membawanya pulang terasa seperti musik yang mengiringi sebuah ziarah. Pemandangan gedung-gedung beton perlahan berganti dengan hamparan sawah hijau yang membentang luas, diselingi pohon-pohon kelapa yang melambai seolah menyambut kepulangannya. Udara yang masuk dari jendela kereta terasa berbeda. Bau tanah basah dan aroma pedesaan yang khas segera membangkitkan nostalgia yang menusuk kalbu. Ini adalah rumah. Setibanya di stasiun kecil, ia disambut oleh beberapa wajah yang ia kenal. Mereka menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kaget dan kagum. "Itu Aris, anaknya Lastri, kan? Wah, pangling sekali. Sudah jadi orang kota sekarang." Bisik-bisik itu sampai ke telinganya. Aris hanya tersenyum tipis. Penampilannya, kemeja bermerek, celana bahan yang rapi, dan sepatu kulit yang mengkilap, memang kontras dengan suasana kampung yang sederhana. Rumah ibunya masih sama. Sebuah rumah kayu sederhana yang selalu terasa hangat. Begitu Aris menginjakkan kaki di teras, ibunya langsung berlari keluar, memeluknya dengan erat seolah tak ingin melepaskannya. Air mata haru membasahi pipi keriput wanita yang paling ia cintai itu. "Akhirnya kamu pulang, Le," bisik ibunya. Mereka duduk di ruang tamu yang sama, tempat janji itu dibuat. Setelah melepas rindu, wajah ibunya berubah sendu. "Kamu tidak lupa, kan, Nak, beban kita pada keluarga Bu Anita?" Aris meraih tangan ibunya, menggenggamnya dengan lembut. Ia kemudian mengambil amplop coklat tebal itu dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. Mata ibunya membelalak melihat ketebalan amplop itu. "Tenang, Bu,
ujar Aris dengan suara mantap dan penuh keyakinan. Ini alasan utama Aris bekerja keras di Jakarta. Untuk menghapus beban yang selama ini menekan pundak ibu dan almarhum bapak. Malam ini juga, Aris akan pergi ke rumah Bu Anita. Malam ini, utang kita akan lunas. Ibunya tak bisa berkata-kata, hanya air mata syukur yang mengalir di wajahnya. Melihat kelegaan di wajah sang ibu, Aris merasa semua pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Beban yang ia pikul selama 1 dekade terasa sedikit lebih ringan. Setelah makan malam, dengan hati yang mantap dan sedikit berdebar, ia pamit kepada ibunya. Di bawah langit malam yang dihiasi ribuan bintang, yang tak pernah ia lihat di Jakarta, Aris melangkahkan kakinya menuju rumah besar di ujung desa. Rumah Bu Anita. Dengan setiap langkah, ia bisa merasakan debaran jantungnya semakin kencang. Ini bukan sekadar transaksi pembayaran utang. Ini adalah penutupan sebuah babak kelam dalam sejarah keluarganya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sama, yang dulu ia lewati sebagai anak kecil yang ketakutan, kini sebagai seorang pria yang datang untuk menepati sebuah janji suci. Gerbang besi tempa yang menjulang tinggi itu seolah menjadi penanda batas antara dunia kampung yang sederhana dengan istana sunyi di baliknya. Aris menarik napas dalam-dalam, aroma bunga melati dari pekarangan rumah Bu Anita menyambutnya, manis namun terasa dingin. Ia mendorong gerbang yang ternyata tidak dikunci, melangkah masuk ke halaman yang luas dan terawat sempurna. Rumput dipangkas presisi, bunga-bunga mawar mekar tanpa celah, namun semua keindahan itu terasa kaku, seperti sebuah diorama yang tak bernyawa. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir terbuka bahkan sebelum Aris sempat mengetuknya. Di ambang pintu, berdirilah Bu Anita. Ia masih secantik dalam ingatan Aris, bahkan mungkin lebih elegan. Usianya yang sudah kepala 4 hanya menambah pesona dewasanya. Malam itu ia mengenakan daster sutra berwarna marun yang memeluk tubuhnya dengan pas, menunjukkan kemewahan bahkan dalam kesederhanaan. Namun, di balik senyum tipis yang ia sunggingkan, sorot matanya menyimpan kabut kesepian yang pekat, yang tak bisa disembunyikan oleh riasan tipis sekalipun. "Aris, sudah besar kamu," sapanya dengan suara yang lembut dan tenang. "Masuklah." Aris melangkah masuk ke dalam rumah yang membuatnya seketika merasa kecil. Ruang tamunya begitu luas, mungkin bisa menampung seluruh rumah ibunya. Sebuah grand piano hitam mengkilat berdiri di sudut ruangan, lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding yang tinggi, dan perabotan antik tertata dengan sempurna. Namun, rumah itu terasa hampa. Tidak ada suara televisi, tidak ada celoteh anak-anak. Yang terdengar hanya gema langkah kaki mereka di lantai marmer yang dingin dan aroma pengharum ruangan beraroma lavender yang terasa steril. Mereka duduk berhadapan di sofa beludru yang empuk, dipisahkan oleh sebuah meja kopi dari kaca tebal. Kecanggungan menyelimuti udara. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh hormat, Aris meletakkan amplop coklat itu di atas meja. Amplop itu mendarat dengan bunyi tuk yang pelan, namun terasa memekakan di tengah keheningan. "Bu Anita," Aris memulai, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. "Saya datang untuk melunasi utang keluarga saya 10 tahun lalu. Saya tahu ini sudah sangat lama, tapi saya harap ibu mau menerimanya. Terima kasih banyak atas kebaikan ibu dan almarhum bapak selama ini." Bu Anita tidak melirik amplop itu sama sekali. Pandangannya terpaku pada wajah Aris, menelusurinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, kerinduan, dan sesuatu yang lain yang membuat Aris merasa gelisah. Setelah hening yang terasa panjang, Bu Anita akhirnya tersenyum, senyuman yang getir. "Simpan uangmu, Aris," ucapnya pelan. Aris terperangah. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Maksud ibu?" "Aku tidak butuh itu," lanjut Bu Anita, matanya mulai berkaca-kaca. "Kau dengar suara itu, Aris?" Ia terdiam sejenak, memaksa Aris untuk mendengarkan. Yang terdengar hanyalah detak ritmis dari sebuah jam dinding besar di ujung ruangan. "Selama 5 tahun terakhir, sejak suamiku meninggal, hanya itu temanku di malam hari." Tok,
tok suara yang mengingatkanku betapa lambatnya waktu berjalan saat kau sendirian. Napas Aris tercekat di tenggorokan. Ia datang dengan sebuah misi yang jelas, sebuah transaksi yang lurus, namun kini ia terseret ke dalam drama emosional yang tak pernah ia bayangkan. Bu Anita mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, suaranya berubah menjadi bisikan yang rapuh. Rumah ini besar, Aris. Uangku lebih dari cukup untuk hidup 7 turunan. Tapi uangmu tidak bisa membeli suara langkah kaki lain di koridor yang panjang ini. Tidak bisa mengisi kursi kosong di seberangku saat makan malam. Dan yang paling penting, ia menatap lurus ke mata Aris, tatapannya menusuk tajam. Uangmu tidak bisa memberiku kehangatan saat malam terasa begitu dingin dan panjang. Dunia Aris seakan berhenti berputar. Kata, kehangatan, itu menggantung di udara, syarat dengan makna yang membuatnya merinding. Di hadapannya bukan lagi seorang janda kaya yang disegani, melainkan seorang wanita yang hancur oleh kesepian, yang memohon dengan cara yang paling sunyi. Bu Anita berdiri, berjalan perlahan menghampiri Aris yang masih terpaku di sofa. Ia berlutut di depan Aris, sebuah gestur yang meruntuhkan seluruh citra angkuhnya. Tangannya yang halus namun terasa dingin menyentuh punggung tangan Aris yang memegang erat amplop berisi uang. Hutang keluargamu, bisiknya lagi, anggap saja sudah lunas sejak dulu. Tapi mungkin, ada hutang lain yang bisa kau bayar malam ini. Hutang untuk mengisi kekosongan ini. Hanya untuk malam ini saja. Aris menatap wajah wanita itu. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang masih kencang. Ini adalah sebuah permintaan, sebuah tawaran, sekaligus sebuah jeritan minta tolong. Logikanya berteriak untuk lari, untuk menolak dan menyelesaikan urusan ini sebagaimana mestinya. Tapi hatinya merasakan iba yang luar biasa. Ia melihat bayangan ibunya, bayangan semua wanita yang pernah merasa sendirian. Tanpa berkata apa-apa, Bu Anita menarik tangannya dengan lembut, mengajaknya berdiri. Ia menuntun Aris menjauh dari ruang tamu yang terang, menaiki tangga marmer yang megah menuju lantai atas yang remang-remang. Amplop coklat tebal itu tertinggal di atas meja, terlupakan, nilainya seakan menguap di hadapan kebutuhan yang lebih purba dan mendesak. Malam itu, di dalam istana yang sunyi, sebuah utang akhirnya dilunasi. Bukan dengan lembaran rupiah yang dingin dan tak bernyawa, tapi dengan kebersamaan yang rapuh, dengan kehangatan dua tubuh yang sama-sama merindukan sesuatu untuk mengisi kekosongan. Kewajiban masa lalu telah melebur, melahirkan sebuah ikatan baru yang rumit dan rahasia, terjalin dalam senyap di bawah atap rumah yang megah itu. Cahaya matahari pagi yang keemasan menyelinap masuk melalui celah gorden tebal, melukis garis-garis terang di atas spray sutra yang mewah. Aris terbangun dengan perasaan yang aneh. Aroma parfum mahal yang samar bercampur dengan bau tubuhnya sendiri memenuhi udara. Ia tidak berada di kamar tidurnya yang sempit di rumah ibunya, melainkan di sebuah kamar tamu yang luasnya hampir sama dengan seluruh ruang tengah rumahnya. Segalanya terasa asing sekaligus intim. Ia duduk di tepi ranjang, pikirannya berkecamuk. Semalam, sebuah batas telah ia lewati. Batas antara pemuda pelunas utang dan seorang teman rahasia. Rasa bersalah bergelut dengan perasaan aneh yang sulit ia definisikan. Sebuah campuran antara iba, tanggung jawab, dan mungkin sedikit rasa tersanjung. Pintu kamar terbuka pelan. Bu Anita masuk. Sudah rapi dengan blus berwarna krem dan rok panjang. Wajahnya terlihat lebih segar, seolah tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tak ada lagi jejak air mata atau tatapan memohon dari semalam. Yang ada hanyalah ketenangan yang canggung. Sarapan sudah siap, ucapnya lembut, menghindari kontak mata secara langsung. Aku buatkan nasi goreng kesukaanmu dulu. Ibumu pernah cerita. Aris tertegun. Bu Anita mengingat detail sekecil itu. Mereka makan dalam diam di meja makan besar yang hanya terisi 2 kursi. Keheningan itu berbeda dari keheningan semalam. Kini, keheningan itu terisi oleh pemahaman tak terucap. Setiap denting sendok dan garpu seolah menjadi bagian dari percakapan rahasia mereka. Tidak ada yang membahas apa yang terjadi, namun keduanya tahu bahwa sesuatu yang fundamental telah berubah. Saat Aris hendak pamit,
Bu Anita mengantarnya sampai ke pintu. Mereka berdiri sejenak dalam kecanggungan yang manis. "Amplop itu, biar aku simpan saja," kata Bu Anita pelan, "sebagai pengingat." Aris mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Tepat sebelum Aris melangkah keluar, Bu Anita menambahkan dengan suara lirih yang hampir tertelan angin pagi, "Jangan lupakan jalan pulang ke rumah ini, Aris." Kalimat itu bergema di benak Aris sepanjang perjalanan pulangnya ke Jakarta. Ia mencoba kembali ke rutinitasnya yang padat. Rapat-rapat maraton, tumpukan dokumen, dan tekanan target perusahaan. Namun, pikirannya seringkali melayang kembali ke rumah megah di ujung desa itu, ke sepasang mata yang menyimpan kesepian, dan ke sebuah malam yang mengubah segalanya. Seminggu kemudian, saat ia sedang lembur di kantornya yang dingin oleh AC, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal, namun ia langsung tahu siapa pengirimnya. "Bu Anita, selamat malam, Aris. Maaf mengganggu. Hanya ingin memastikan kamu sampai di Jakarta dengan selamat." Aris menatap layar ponselnya lama. Balasan seperti apa yang pantas? Formal? Santai? Akhirnya, ia mengetik balasan singkat. "Aris, malam, Bu. Alhamdulillah saya sampai dengan selamat. Terima kasih sudah bertanya." Sejak saat itu, komunikasi mereka berlanjut. Awalnya hanya sebatas sapaan formal, seminggu sekali. Lalu perlahan, frekuensinya meningkat. Pesan-pesan itu mulai kehilangan kekakuannya. "Bu Anita, hujan deras di sini. Jam dinding ini terdengar lebih kencang dari biasanya." Sebuah pesan sederhana, namun Aris mengerti makna di baliknya. Ia merasakan sebuah tarikan, sebuah tanggung jawab tak tertulis. "Aris, coba putar musik yang lembut, Bu. Mungkin bisa sedikit membantu." Percakapan mereka menjadi pelarian bagi keduanya. Bagi Bu Anita, itu adalah jendela menuju dunia luar, sebuah koneksi dengan kehidupan. Bagi Aris, itu adalah pengingat akan sisi lain dari dirinya, sisi yang lebih manusiawi di luar hiruk-pikuk ambisinya. Mereka tidak pernah secara eksplisit membahas malam itu, namun keintiman mereka tumbuh melalui kata-kata yang saling mengisi kekosongan satu sama lain. 2 bulan kemudian, ibunya menelepon, mengabarkan ada hajatan kecil di desa. Itu adalah alasan sempurna yang Aris butuhkan. Ia segera mengambil cuti dan pulang. Siang hari ia habiskan bersama keluarga dan tetangga, memerankan peran sebagai anak sukses yang berbakti. Namun saat malam tiba dan semua orang terlelap, hatinya gelisah. Ponselnya bergetar. "Bu Anita, desa ramai sekali malam ini. Tapi di sini tetap sama." Tanpa membalas pesan itu, Aris diam-diam menyelinap keluar dari rumah. Di bawah selubung kegelapan, ia kembali menyusuri jalan setapak menuju istana yang sunyi itu. Kali ini, langkahnya lebih pasti, debaran jantungnya bukan lagi karena gugup, melainkan karena antisipasi. Pintu itu kembali terbuka untuknya. Kali ini, sambutan Bu Anita lebih hangat, senyumnya lebih tulus. Tidak ada lagi drama air mata, tidak ada lagi permohonan. Yang ada hanyalah 2 orang yang saling memahami kebutuhan satu sama lain. Pertemuan kedua ini terasa berbeda. Kecanggungan telah mencair, digantikan oleh keakraban yang nyaman. Kewajiban telah sepenuhnya bertransformasi menjadi kerinduan. Setiap kepulangan Aris kini memiliki 2 tujuan: menengok ibunya di siang hari, dan mengisi kekosongan di rumah besar itu pada malam hari. Utang masa lalu telah lunas, namun tanpa mereka sadari, mereka sedang menciptakan sebuah utang budi baru yang mengikat mereka dalam sebuah siklus rahasia yang manis dan berbahaya. Sebuah cerita baru yang penuh kehangatan tersembunyi telah dimulai, babak demi babak, setiap kali Aris menemukan alasan untuk pulang kampung. Bagian 4, gema di dinding kaca. Siklus rahasia itu berjalan mulus selama hampir setahun. Setiap 2 atau 3 bulan, Aris akan menemukan alasan untuk pulang. Kenduri, menengok ibunya yang masuk angin, atau sekadar rindu masakan kampung. Siang hari adalah milik keluarganya, namun malam hari adalah milik Bu Anita. Hubungan mereka berkembang menjadi sebuah ritual yang nyaman. Mereka akan makan malam bersama,
berbincang tentang hal-hal sepele, pekerjaan Aris di kota, gosip para pejabat desa yang didengar Bu Anita dari tukang sayur, atau sekadar menonton film lama di ruang teater pribadi yang selama ini tak pernah terpakai. Kehadiran Aris seolah menyuntikkan kembali kehidupan ke dalam rumah yang mati itu. Debu di atas grand piano mulai dibersihkan karena Aris sesekali mencoba memainkannya dengan asal-asalan, menimbulkan tawa renyah dari Bu Anita, sebuah suara yang sudah lama tidak terdengar di rumah itu. Bagi Aris, rumah Bu Anita menjadi tempat perlindungan dari tekanan Jakarta. Di sana, ia bukan manajer proyek yang dikejar tenggat waktu, ia hanyalah Aris, seorang teman yang kehadirannya dinantikan. Namun, serapat apapun sebuah rahasia disimpan di desa kecil, baunya akan selalu tercium. Konflik dimulai dari hal sepele. Suatu subuh, mobil sewaan Aris terlihat keluar dari gerbang rumah Bu Anita oleh Bu Rumi, tetangga paling depan yang juga dikenal sebagai penyiar berita tak resmi di kampung. Awalnya, Bu Rumi hanya menganggapnya kebetulan. Tapi ketika kejadian itu terulang pada kepulangan Aris berikutnya, antena gosipnya langsung berdiri tegak. Bisik-bisik mulai menjalar seperti sulur tanaman liar, dari warung kopi hingga ke ibu-ibu yang sedang mencuci di pinggir sungai. Kalian lihat si Aris? Pulang kampung gayanya selangit, katanya sukses di Jakarta. Sukses apa? Sukses, dibayar, janda kaya, ujar seorang pria di warung, disambut tawa sinis lainnya. Kasihan ibunya si Aris. Ya, anaknya cuma jadi pemanas ranjang di rumah gedongan itu, timpal seorang ibu dengan suara yang sengaja dikeraskan saat ibu Aris kebetulan lewat. Gema dari dinding-dinding kaca tak terlihat itu akhirnya sampai ke telinga Lastri, ibu Aris. Awalnya ia menepisnya sebagai fitnah dari orang-orang yang iri. Tapi ketika beberapa kerabat dekat mulai menanyakan hal yang sama dengan nada prihatin, hatinya mulai goyah. Ia teringat bagaimana anaknya selalu pergi di malam hari setiap kali pulang, dengan alasan mencari angin atau bertemu teman lama. Suatu malam, Lastri memberanikan diri. Saat Aris baru saja pulang dari bertemu teman, sekitar pukul 11 malam, ibunya sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah tegang. "Duduk, Le," kata ibunya, suaranya dingin, tidak seperti biasanya. Aris merasakan firasat buruk. "Ada apa, Bu?" "Ibu mau tanya jujur sama kamu, dan kamu harus jawab jujur sama ibu." Mata Lastri menatap tajam. "Apa benar yang dikatakan orang-orang tentang kamu dan Bu Anita?" Jantung Aris serasa jatuh ke perutnya. Ia bisa berbohong, mengarang cerita apapun. Tapi melihat wajah ibunya yang terluka dan penuh kekecewaan, lidahnya keluh. Keheningannya sudah menjadi jawaban. "Aris," suara ibunya bergetar, kini penuh dengan kekecewaan. "Ibu dan bapakmu membesarkanmu untuk jadi laki-laki terhormat. Kita memang punya utang, tapi utang itu sudah kamu lunasi dengan keringatmu. Kenapa kamu merendahkan dirimu sendiri seperti ini? Apa kata orang? Apa kata almarhum bapakmu kalau tahu anaknya menjual diri?" Kata, menjual diri, menusuk Aris seperti belati. "Bukan begitu, Bu. Ini rumit." "Apanya yang rumit?" sergah ibunya. "Dia janda kaya, kamu pemuda sukses. Orang hanya akan melihat satu hal, Aris. Kamu pikir ibu tidak malu?" Kepala ibu rasanya tidak bisa diangkat lagi setiap kali keluar rumah. Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Kata-kata ibunya terus terngiang. Ia merasa terpojok. Di satu sisi, ada nama baik keluarganya, harga diri ibunya yang kini terinjak-injak. Di sisi lain, ada Bu Anita, wanita kesepian yang telah memberinya sebuah sudut nyaman di dunia, yang kini bergantung pada kehadirannya. Hubungan mereka, yang ia anggap sebagai simbiosis mutualisme yang tulus, di mata dunia ternyata terlihat begitu kotor dan transaksional. Dengan hati yang berat, keesokan malamnya ia pergi ke rumah Bu Anita untuk yang terakhir kali. Ia harus mengakhirinya. Bu Anita menyambutnya dengan senyum seperti biasa, tidak menyadari badai yang berkecamuk di dalam diri Aris. Ia sudah menyiapkan makan malam favorit Aris. "Aku punya kabar baik," kata Bu Anita riang. "Aku berpikir untuk membuka sebuah yayasan sosial untuk anak-anak tidak mampu di desa ini.
Mungkin kamu bisa bantu mengelolanya dari Jakarta. Aris hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Kabar baik itu justru membuat segalanya terasa lebih berat. Setelah makan malam yang terasa paling sunyi, Aris akhirnya angkat bicara. Ia menceritakan segalanya, gosip yang beredar, konfrontasinya dengan sang ibu, dan bagaimana hubungan mereka dipandang oleh orang-orang. Saat Aris berbicara, senyum di wajah Bu Anita perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut, lalu terluka, dan akhirnya, sebuah pemahaman yang pahit. Ia menatap keluar jendela, ke taman yang gelap, seolah dinding kaca di sekelilingnya kini benar-benar terasa nyata, mengurungnya kembali dalam kesepian. Jadi, ini akhirnya, ya? Bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Maafkan aku, Bu. Suara Aris parau. Aku tidak bisa membuat ibuku menanggung malu. Bu Anita menghela napas panjang, sebuah napas yang seolah melepaskan semua kehangatan yang telah mereka bangun bersama. Ia kembali menjadi janda kaya yang anggun dan penuh kendali, menelan kepahitannya dalam-dalam. Kamu tidak salah, Aris. Akulah yang egois, katanya dengan suara datar. Aku menarikmu ke dalam duniaku yang sepi tanpa memikirkan duniamu di luar sana. Kamu sudah melunasi utangmu sejak lama. Mungkin, sekarang giliranku untuk melunasi utangku padamu, dengan melepaskanmu. Hening, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Aris berdiri untuk pamit. Saat di ambang pintu, ia berbalik. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin sebuah ucapan terima kasih, atau permintaan maaf lagi. Tapi yang ia lihat hanyalah punggung Bu Anita yang kembali berjalan sendirian menuju ruang tengah yang luas dan kosong. Langkahnya pelan dan berat. Keesokan paginya, Aris berada di dalam kereta yang membawanya kembali ke Jakarta. Pemandangan sawah hijau terasa menyakitkan. Saat itulah ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Anita. Mungkin yang terakhir. Bu Anita, terima kasih untuk semua malam yang tidak lagi sunyi, Aris. Hutangmu sudah benar-benar lunas sekarang. Hiduplah dengan baik, dan buat ibumu bangga. Aris menatap layar ponselnya, matanya berkaca-kaca. Kereta terus melaju, membawanya semakin jauh dari kampung halaman, semakin jauh dari istana yang sunyi itu. Ia telah berhasil menjaga kehormatan keluarganya, tapi ia merasa telah meninggalkan sepotong jiwanya di rumah itu. Beberapa cerita, ia sadari, memang tidak ditakdirkan untuk memiliki akhir yang bahagia. Ia hanya hadir untuk mengisi sebuah babak kosong dalam hidup, sebuah kehangatan tersembunyi, sebelum akhirnya pintu ditutup, dan keheningan kembali mengambil alih.